Sebuah rumah yang dulu penuh kehangatan, kini menyisakan dua hati yang terjebak dalam batas tipis antara rasa dan larangan. Saat sang anak merantau ke kota, ayah mertuanya mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bagaimana kisah ini akan berakhir? Akankah mereka bertahan dalam batas yang seharusnya? Mari kita mulai. Cinta terlarang malam raya perlahan di desa kecil tempat Pak Hasan tinggal. Langit yang tadi sore dihiasi, jingga perlahan, berubah menjadi gelap, hanya diterangi bintang-bintang yang bertaburan. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan, dan membawa suara jangkrik yang bernyanyi dalam keheningan. Di rumah kayu sederhana di pinggir desa itu, Pak Hasan duduk sendirian di beranda, menatap jalan setapak yang membelah sawah. Pandangannya kosong, pikirannya melayang jauh ke ibu kota, ke tempat di mana anak semata wayangnya, Arman, kini tinggal. Arman baru sebulan merantau ke Jakarta setelah mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. Sebagai seorang ayah, Pak Hasan bangga sekaligus khawatir. Hidup di kota besar tidaklah mudah, apalagi bagi seorang pemuda desa yang belum banyak pengalaman. Namun, ia tahu Arman harus berjuang demi masa depannya sendiri. Sebenarnya, rumah ini tidak benar-benar sepi. Ada Sinta, menantu perempuannya, istri dari Arman, yang masih tinggal di sini. Sejak menikah setahun yang lalu, Sinta tinggal bersama mereka karena Arman belum cukup mapan untuk membawanya ke Jakarta. Pak Hasan menghela napas panjang. Ia ingat hari pernikahan Arman dan Sinta, sebuah acara sederhana yang penuh kebahagiaan. Ia juga ingat bagaimana dulu ia begitu khawatir apakah Sinta bisa beradaptasi dengan kehidupan di rumah mereka. Namun, kekhawatiran itu terbukti tidak beralasan. Sinta adalah menantu yang baik. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Tak lama, Sinta muncul dari balik pintu membawa secangkir teh hangat. Wajahnya yang teduh diterangi lampu teras, menciptakan bayangan lembut di wajahnya. "Bapak belum tidur?" tanyanya sambil meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping kursi Pak Hasan. Pak Hasan tersenyum tipis. "Belum ngantuk," Sinta duduk di bangku kayu di seberangnya. "Saya sudah siapkan selimut di kamar. Udara malam mulai dingin, Pak." Pak Hasan mengangguk. "Terima kasih, Mas Sinta. Kamu memang menantu yang baik." Sinta tersenyum, lalu menundukkan kepala. "Saya hanya melakukan yang seharusnya, Pak. Arman sering berpesan supaya saya menjaga Bapak dengan baik." Pak Hasan terdiam sejenak. Hatinya terasa hangat mendengar itu. Tetapi juga ada sesuatu yang mengusik di dalam dirinya. "Bagaimana kabar Arman hari ini?" tanya Pak Hasan, mencoba mengalihkan pikirannya. "Tadi siang dia menelepon," jawab Sinta. "Katanya pekerjaannya semakin sibuk, tapi dia senang karena mulai bisa menyesuaikan diri." Pak Hasan tersenyum bangga. Sekerlak halau begitu. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi di dalam hati Pak Hasan, waktu seakan melambat. Rumah yang dulu terasa hangat dengan suara Arman, kini hanya diisi oleh dua orang, dirinya dan Sinta. Meskipun kehadiran menantu perempuan yang membuat rumah tidak benar-benar kosong, ada perasaan lain yang semakin sulit diabaikan. Setiap pagi, Sinta selalu bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan mencuci pakaian, tanpa pernah mengeluh. Pak Hasan sering memperhatikan dari kejauhan, memperhatikan bagaimana Sinta dengan cekatan bekerja, bagaimana wajahnya selalu terlihat teduh dan penuh ketulusan. Hari itu, seperti biasa, Pak Hasan duduk di beranda, sambil menyeruput teh hangat yang dibuatkan Sinta. Angin pagi membawa wangi bunga melati dari halaman kecil di depan rumah. Sinta keluar dari dapur membawa sepiring pisang goreng yang masih mengepul. "Bapak, ini sarapannya. Saya baru selesai menggoreng," ujarnya sambil meletakkan piring itu di meja kecil di samping Pak Hasan. Pak Hasan menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, Mas Sinta. Kamu memang selalu perhatian." Sinta hanya tersenyum tipis, lalu duduk di bangku kayu yang sama seperti malam sebelumnya. Mereka menikmati sarapan dalam diam, hanya sesekali suara burung dan desir angin yang terdengar. Pak Hasan mencoba melawan perasaan aneh yang mulai mengusik hatinya. Setiap kali Sinta menunduk atau tersenyum, ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. "I tahu ini salah." Ia tahu Sinta adalah istri dari anaknya sendiri. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu menghantuinya. Sinta, di sisi lain,
tidak menyadari apa yang berkecamuk dalam hati mertuanya. Baginya, Pak Hasan adalah sosok ayah yang harus ia hormati dan rawat. Sejak kecil, ia kehilangan ayahnya dan kehadiran Pak Hasan memberi sedikit kenyamanan seperti yang dulu pernah ia rasakan. Namun, tanpa disadari, perhatian dan kebaikannya justru membuat hati Pak Hasan semakin sulit untuk dikendalikan. Malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang membuat dedaunan di halaman berguguran. Pak Gapak Hasan sudah berbaring di kamarnya, tetapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit rumah yang terlihat remang-remang dalam cahaya lampu minyak. Di kamarnya, Sinta juga belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari Arman hanya berisi, "Maaf, aku sibuk. Nanti aku telepon kalau sempat." Sinta menghela napas. Ia paham bahwa suaminya sedang berjuang di kota besar, tetapi rasa rindu yang ia simpan semakin hari semakin sulit ia pendam. Ia ingin berbagi cerita, ingin mengeluh bahwa ia sering merasa kesepian, tetapi ia tak ingin membebani suaminya. Di ruangan lain, Pak Hasan berusaha memejamkan mata, tetapi suara rintik hujan dan pikiran yang berlarian di kepalanya membuatnya gelisah. Dalam remang kamar, ia membayangkan Sinta, bayangan yang tak seharusnya ada di benaknya. Ia bangkit dari tempat tidur, mencoba menenangkan pikirannya. Ia melangkah keluar kamar, menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tapi saat melewati kamar Sinta, langkahnya terhenti. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Sinta duduk di tepi ranjang. Wajahnya terlihat murung. Hati Pak Hasan berdesir. Ia ingin mengetuk pintu, ingin menanyakan apakah menantunya baik-baik saja. Namun, ia tahu itu bukan tempatnya. Ia menggigit bibir, menahan dorongan yang tak seharusnya ia rasakan. Ia bergegas kembali ke kamarnya, berusaha mengusir pikiran itu. Keesokan paginya, Pak Hasan bangun dengan perasaan yang masih sama. Gelisah, bersalah, dan bingung. Ia tahu bahwa jika perasaan ini dibiarkan, ia bisa melakukan sesuatu yang akan menghancurkan semuanya. Ia harus mengambil keputusan. Saat Sinta sedang menyapu halaman, Pak Hasan berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Akhirnya, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Sinta, ada yang ingin Bapak bicarakan." Sinta menoleh, menghentikan sapuannya. "Ada apa, Pak?" Pak Hasan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Bapak ingin kamu menyusul Arman ke Jakarta." Sinta terkejut. "Kenapa, Pak? Saya masih ingin di sini menemani Bapak." "Tidak perlu, Nak. Arman lebih membutuhkanmu di sana. Lagi pula, sudah saatnya kamu berada di sisi suamimu." Sinta masih terdiam, merasa ada sesuatu yang aneh dari cara bicara mertuanya. Namun, ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, menerima keputusan yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Di dalam hatinya, Pak Hasan tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari perasaan yang tak seharusnya ada. Sejak Pak Hasan meminta Sinta untuk menyusul Arman ke Jakarta, suasana di rumah terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Entah itu kecanggungan atau kesedihan, Pak Hasan sendiri tidak tahu pasti. Sinta tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi ada kebingungan di matanya. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba Pak Hasan ingin ia pergi. Sejak awal, ia sudah menganggap rumah ini sebagai tempatnya, tempat di mana ia merasa memiliki keluarga meskipun suaminya jauh. Pagi itu, Sinta duduk di ruang tengah, melipat pakaian yang baru saja dijemur. Pak Hasan duduk di kursi kayunya, menatap Sinta yang tampak sibuk. "Bapak yakin saya harus pergi?" Sinta akhirnya bertanya, suaranya ragu. Pak Hasan menghela nafas panjang. "Iya Sinta, ini demi kebaikanmu dan Arman." "Tapi, Pak," Sinta menggigit bibirnya. "Arman sendiri tidak memintanya." "Lagipula, saya nyaman di sini." "Saya bisa menjaga Bapak." Pak Hasan menatap wajah Sinta. Mata perempuan itu dipenuhi kejujuran dan ketulusan. Sesuatu yang membuatnya semakin merasa bersalah. "Kamu harus bersama suamimu, Sinta," jawab Pak Hasan. "Rumah tangga itu harus dijalani bersama, bukan berjauhan seperti ini." Sinta terdiam. Ia tidak bisa membantah kata-kata itu. Tetapi, di dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh. Ia merasakan sesuatu yang sulit ia ungkapkan.
Bapak tidak menyukai saya di sini, tanyanya lirih. Pak Hasan terkejut. Bukan begitu, nak. Justru karena Bapak menyayangimu seperti anak sendiri, Bapak ingin kamu bahagia. Kamu berhak menjalani kehidupanmu bersama suamimu. Sinta menundukkan kepala. Ia tidak ingin berdebat lagi. Jika ini keputusan Pak Hasan, maka ia harus menerimanya. Tapi Arman bilang, dia masih sulit mencari tempat tinggal untuk saya di sana, kata Sinta pelan. Pak Hasan terdiam. Ia tahu itu benar. Arman masih dalam tahap meniti karirnya, dan gaji pertamanya bahkan belum cukup untuk menyewa tempat yang layak. Sinta melanjutkan, kalau saya ke sana sekarang, saya hanya akan menjadi beban. Pak Hasan menggenggam rat lengan kursinya. Pikirannya berputar. Ia ingin Sinta pergi, tetapi jika kepergiannya justru menyusahkan, bagaimana bisa ia memaksakan hal itu? Tunggu sampai Arman siap, kata Pak Hasan akhirnya. Sinta mengangguk kecil. Baik Pak, namun dalam hati kecilnya, Sinta tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Arman. Ada sesuatu yang berubah dalam diri mertuanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Sinta mulai memperhatikan perubahan dalam sikap Pak Hasan. Mertuanya menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan menghindari kontak mata dengannya. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di dapur, Sinta menuju ke kamarnya. Namun, ketika melewati ruang tamu, ia melihat Pak Hasan duduk sendirian di kursi kayu, menatap kosong keluar jendela. Bapak belum tidur? Tanya Sinta lembut. Pak Hasan tersentak dari lamunannya. Ah, ya, Bapak sebentar lagi masuk. Sinta ragu-ragu. Ia ingin bertanya apakah Pak Hasan baik-baik saja, tetapi ia juga tidak ingin melanggar batas. Bapak kelihatan sering melamun akhir-akhir ini, kata Sinta akhirnya. Pak Hasan tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Sinta merasa ada sesuatu yang dipendam oleh mertuanya, namun ia tidak tahu harus bagaimana. Kalau Bapak ada yang ingin diceritakan, saya siap mendengarkan, ujar Sinta dengan tulus. Pak Hasan menatapnya, dan untuk sesaat ada sesuatu yang bergejolak di matanya, sesuatu yang membuat Sinta sedikit tidak nyaman. Namun, mertuanya hanya menghela nafas dan berkata, terima kasihku Sinta, kamu istirahat saja. Sudah malam. Sinta mengangguk, lalu melangkah menuju kamarnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di balik punggungnya, Pak Hasan menatap kepergiannya, bergulat dengan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Malam itu, ia tahu satu hal, semakin lama Sinta tinggal di rumah ini, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang tak seharusnya ada, dan itu berbahaya.